Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 27 Agustus 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu, besok sudah hari Minggu. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara lewatkan waktu dengan sia-sia. Karena besok minggu dalam minggu yang terakhir di bulan Agustus. Minggu depan sudah bukan bulan Agustus, tapi bulan September. Suatu hari kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Tahun 2022 berapa bulan lagi sama-sama kita tinggalkan. Seluruh umatmu manusia di muka bumi sama-sama goodbye untuk 2022. Memasuki tahun 2023. Artinya bahwa kita di dunia ini sifatnya sementara. Tapi mari kita punya pandangan ke depan sesuai dengan firman Tuhan. Yesus berjanji akan memberikan hidup yang kekal, surga buat selama-lamanya. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 15, barang siapa percaya akan mendapatkan hidup kekal. Dan percaya harus diiringi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 juga berkata, percaya dan taat kepada anak. Anak itu bicara firman Tuhan. Dan mari kita mau menjadi anak Tuhan yang betul-betul ada hikmat dari Tuhan. Kita berakal budi, anak Tuhan yang bijaksana, yang mengerti akan rencana Tuhan. Biar hari-hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan sia-siakan. Jangan pernah buang waktu dengan sia-sia, tapi pergunakan waktu secara vertikal ada kaitan dengan Tuhan, dan secara horizontal ada kaitan dengan manusia. Semuanya itu ukurannya firman Tuhan. Mengasihi manusia ukurannya firman Tuhan. Ya, karena standar yang sempurna itu dari Tuhan. Karena dunia, kita ada di dunia ini dari Tuhan. Manusia dari Tuhan. Apa yang ada di dunia ini di luar Tuhan? Tidak ada. Semuanya termasuk udara pun, hirup oksigen, Tuhan. Planet Mars, bulan, bintang, matahari, Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Makanya itu membuat kita jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Jadi kita mempergunakan waktu-waktu yang kita jalani. Prioritaskan Tuhan dulu nomor satu, Bapak Ibu ya. Kepentingan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya kepentingan. Yaitu pergunakan hidupmu, hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Renungan malam ini dengan tema perintahnya. Karena ada 3 kali firman Tuhan disampaikan perintahnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22, 23, 24. Puji Tuhan. Jadi nanti 1 pasal 1 Yohanes pasal 3 malam ini sudah selesai. Besok kita lanjutkan pasal yang keempat. Puji Tuhan. Dan saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Supaya kita tidak hanya egois mengerti diri sendiri, mengerti tentang rencana manusia, tapi lebih daripada itu, ajar kita untuk mengerti rencana Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, karena Dia yang punya segala-galanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, haleluya. Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, haleluya, heran perbuatan-Mu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan,
mengerti, haleluya Yesus, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, haleluya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12, 13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Mari kita mencari Yesus. Kita mengerti rencana Tuhan. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, amin, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama-Mu Tuhan yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Engkau punya rancangan yang indah dalam hidupku. Ajarku setia, cinta dan taat kepada firman Tuhan, sampai langkahku yang terakhir hidupku didapati berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau sampaikan firman Tuhan. Mataku, hatiku, pikiranku, tubuh jiwaraku, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu kusimpan dalam hatiku Bapa. Ampuni dosa hamba, ampun segala kesalahanku, kelemahanku, hal yang tidak berkenan, ampun Bapa. Malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara semua, jadilah anak Tuhan yang bijak. Jadi anak Tuhan yang mengerti akan rencana Tuhan.
Jangan kita dikalahkan oleh pikiran, sikap hati diri kita yang salah. Bertentangan, seringkali ada pepatah berkata, the greatest enemy is in ourselves. Musuh terbesar dalam diri kita. Seringkali termasuk saya, kadang-kadang mau doa malas, mau baca firman Tuhan malas. Itu daging. Selalu tiap hari, setiap saat kita dicobai dengan pergumulan nomor satu dari diri sendiri. Tapi saya tangking dalam nama Yesus. Duh, saya hamba Tuhan juga tidak terlepas dari godaan cobaan, saudara. Tapi saya dilatih oleh firman Tuhan. Dan diri saya sendiri harus punya kemauan yang kuat. Diri kita harus punya kemauan yang kuat, saudara. Untuk mengalahkan tipu daya iblis, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis maunya kita tidak boleh doa, tidak boleh pelayanan, jangan mau turuti perintah Tuhan, tidak mau beribadah. Segala pokoknya perintah Tuhan kita abaikan, itu kemauan iblis. Makanya berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu Efesus 4 pasal 4 ayat 27. Karena kita tahu, saudara, tipu daya muslihatnya supaya kita jauh dari Tuhan. Itu seperti contoh Yudas Iskariot jatuh di dalam dosa karena dia ikutin suara iblis, saudara. Kita ini punya otoritas, punya hak pilihan, memilih. Ya oleh karena itu mari kita pilih vertikal Tuhan. Ya karena kita ini hidup dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Kita bukan ada di dunia ini karena kita sendiri atau kita mencipta diri sendiri. Tidak, semua datang dari Tuhan. Maka kita jangan kena tipu daya iblis. Jangan kita kalahkan dengan diri kita. Diri kita ini, mari saudara, kita harus kalahkan diri kita daging ini. Ya, kita tangking dalam nama Yesus. Sifat malas, sifat egois, sifat-sifat karakter yang tidak beres dalam diri kita. Kita buang dalam nama Yesus. Keberanian kita melangkah bersama Yesus. Ya. Sehingga hidup kita nih ada di pihak Tuhan. Mau ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau ikutin perintah-perintah Tuhan. Seperti Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kita mencintai Tuhan, mari kita ikuti perintah Tuhan. Yaitu mari kita baca firman Tuhan sebelum kita tidur. Sebelum kita istirahat. Rutin tiap malam, saudara. Kita harus bangun diri kita disiplin. Kita harus kalahkan diri sendiri yang malas-malas ini. Yang tidak mau berdoa, mau baca firman Tuhan, maunya daging seperti itu. Maunya daging itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau ada di pihak Tuhan, saudara. Ya, jadi kita mau memikirkan kerajaan Allah. Memikirkan perkara kekal. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, itu bicara tentang hidup kekal. Bicara tentang perjanjian Tuhan yang kekal di masa yang akan datang yang selama-lamanya. Ya. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca surat 1 Yohanes pasal 3. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa baiknya. Tadi firman Tuhan sudah saya bacakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 3. Ayat 22 sampai 24. Mohon maaf, kesel lagi saya, saudara. Ya, karena saya semangat. Kalau udah ngomong, nyanyi, ngotot saya, saudara. Untuk buat Tuhan, ya kita harus ngotot, saudara. Untuk Tuhan itu, karena Tuhan itu baik, saudara. Saya pribadi punya sifat keras terhadap diri sendiri. Untuk Tuhan mau mati buat Kristus saya. Ngotot kepada diri sendiri. Mungkin ada orang lain yang beda ya pandangannya. Tidak ngotot ya, terserah masing-masing. Karena cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, seperti kita, kenapa kita bekerja buat dunia yang kerja keras? Ya, saya dulu waktu bekerja di bank, kerja buat dunia, saya punya kerja keras. Bangun pagi, pulang paling malam karena saya cinta perusahaan. Ya, sama juga saat ini sebagai hamba Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. All out buat Yesus. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Amin. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 3. Ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24 yang terakhir. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita itu roh yang telah dikaruniakan kepada
kita. Amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 24. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, tiap kita diberkati Tuhan. Asal dengan catatan, kita mau taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan di sini katakan dengan tema perintahnya ternyata tertulis dari ayat 22, 23, 24 selalu tertulis kalimat atau kata perintahnya. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. Haleluya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Mari melalui firman Tuhan ayat 22 perintahnya kita belajar taat. Karena apa yang dikatakan tadi, apa saja kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya, menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seperti tertulis saudara, ya, apa yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar kalau kita menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 saya mau baca. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini janji Tuhan. Asal kita mau taat, yang pertama perintahnya kita belajar, kita mau taat melakukan segala perintah Tuhan. Kalau melakukan perintah Tuhan, berarti kita disayang Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Saya percaya seyakin-yakinnya bahwa Allah Bapa kita Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Dia komit, sempurna komitmen Tuhan. Yaitu apabila kita cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka apa saja kita minta diperoleh. Termasuk di dalamnya vertikal, horizontal. Vertikal, saya minta dalam nama Yesus Tuhan, saya masuk surga. Kedua, saya minta rapture sama Tuhan. Karena janji Tuhan kan begitu. Turuti segala perintahku. Apa saja kami minta. Ya, otoritas di tangan Tuhan memang betul. Tapi hak kita untuk minta sama Tuhan dikasih hak. Yaitu saya minta. Yaitu rapture. Masuk ke surga. Mari saya doa buat Bapak Ibu. Mari. Masuk ke surga. Dan kalau Tuhan berkenan kita rapture. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami sakit. Semua sehat. Dipelihara sama Tuhan sampai kita masuk surga. Amin, puji Tuhan. Di ayat 23 sekaitan dengan perintahnya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Mari kita taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama, tingkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kepercayaan sebagai bentuk respek kita, respon kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Engkau baiknya Yesus luar biasa dalam hidupku. Bukti nyata Bapak Ibu Saudara semua yang percaya kepada Yesus. Saya tidak pernah sakit. Bapak Ibu juga sehat. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua sehat. Seperti saya juga sehat. Karena kita adalah anak-anak dari Yesus. Dan kalau Tuhan berikan kecintaannya, kita semua dicinta sama Tuhan. Diberikan kesehatan. Setiap doa kita dikabulkan dan didengar, dipelihara dan diberkati sama Tuhan. Mari secara horizontal kita saling mengasihi. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak Ibu punya masalah pergumulan, bisa WhatsApp kepada saya dan saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua diberkati. Mari kita saling mengasihi. Kita memberkati mereka-mereka yang butuh berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Yang penting kita ada kasih Tuhan. Sehingga demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang ayat 24, yang ketiga, berkata nama perintah Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, itu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Amin. Janji Tuhan apabila kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada seluruh perintah-perintah Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Bahwa Yesus Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan dikaruniakan senantiasa menyertai kita. Janji Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Asal kita berada di dalam rencana Tuhan. Mari kita mau ada di dalam rencana Tuhan. Kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau ada di dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Tapi justru kita makin dalam dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Amin, haleluya. Ajar ku
serah, haleluya, hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku mau selalu taat pada semua perintah-Mu, Tuhan, haleluya. Pimpinlah dalam jalanku, haleluya, sampai aku masuk ke surga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal selamanya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kemarin saya sampaikan atau tadi pagi saya beritakan tentang brosur tentang Israel. Karena saya digerakkan Tuhan sudah berdoa. Kalau Tuhan Yesus berkenan, saya akan berangkat lagi ke Israel bulan Desember. Bersama Bapak Ibu semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mari sama-sama selagi kita ada berkat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan daripada saudara pergi ke luar negeri yang lain, pergilah ke Israel. Karena Israel itu tempatnya Tuhan. 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, bahkan 1000 tahun yang lalu, Israel tetap ada eksis sampai detik ini. Mari bersama Yael Holy Line Travel yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita semua sama-sama. Saya berdoa, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kalau sudah ada kerinduan makin dekat dengan Tuhan, dan saya akan berikan banyak pengajaran firman Tuhan dan doa Bapak Ibu. Berangkat ke Israel di bulan Desember, tanggal 7 sampai tanggal 18, 12 hari. Ya, di bersama perjalanan kita pergi ke Mesir, ada tiga negara, saudara. Ke Mesir, ke Israel, Yerusalem, dan pergi ke Yordan. Dan kita menikmati berkat Tuhan supaya mendorong Bapak Ibu lebih dekat diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.